Jadi akan datang kepada umatku tuh zaman mana mereka lari dari ulama. Maksud pola pikirnya itu bukan kepada ilmu, tapi kepada materi, kepada harta. Maka di situ sabda Rasulullah, Allah akan menguji dengan 3 cobaan. 1, Allah akan yarfa'ul barokah angkas bihim. Allah itu akan mengangkat barokah dari harta mereka. Jadi gak berkah. Sebetulnya bukan dalam nominalnya yang penting uang itu, tapi berkahnya. Sekarang orang kan yang dikejar nominalnya, angkanya. Sampai yang dicari pendapatan 1 bulan 5 juta, 10 juta. Maka segala macam dilakukan, nyogok dilakukan, masuk menjual kehormatan dan seterusnya dilakukan, tapi tidak berkah. Nah, karena tidak berkah, tidak cukup. Nah, padahal sebetulnya yang penting adalah barokahnya, bukan nominalnya. Nah, kekayaan Indonesia itu perlu dikelola bagaimana bisa barokah. Jadi kita punya kekayaan yang besar, tapi karena cara pengelolaannya tidak pakai sistem yang berkah, ya seperti ini tidak cukup. Mestinya cukup, tapi tidak cukup gara-gara tidak barokah. Sama dengan kita punya penghasilan 10 juta agak cukup, sementara orang punya penghasilan 1 juta cukup. Ini kan hanya persoalan barokah sebetulnya. Jadi sabda Rasulullah, 1 akan ditarik barokah. Yang kedua, sabda Rasulullah itu, mereka akan dikuasai oleh sultanan zaliman. Nah, ini tadi itu ya. Jadi memang Allah akan memberi pemimpin yang zalim. Itu kan akibat. Jadi lahirnya pemimpin yang zalim itu akibat, bukan sebab. Sekarang silahkan orang sehebat apapun, kalau gak seket, tidak bisa ngasih tongkat, ya gak bisa akan dipilih. Tongkat bahasa Jawa Timurnya, tongkat itu situng seket, 1 suara seket, 50.000 maksudnya. Nah itu tongkat itu, situng seket. Nah itu ya, itu dulu, sekarang sudah ratusan. Nah ini kan mesti yang lahir adalah pemimpin yang zalim, karena memang orientasinya sudah ke sana. Dan ini kan bisa sebetulnya masyarakat menolak itu. Menolak apabila orientasi masyarakatnya tidak kepada pangan, tapi kepada martabat, gitu ya. Jadi ya betul Mas, itu ada hadisnya, gitu ya. Dan yang terakhir itu kan yang paling mengerikan, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dan mereka itu akan keluar dari dunia tanpa membawa iman, gitu ya. Jadi masyarakat yang seperti itu terancam su'ul khotimah, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya waktu masih sedikit nih, sekitar 20 menit saya nurusin Pak Muzamil. Jadi di Serang waktu kita ma'iyahan di kumpulan para aktivis yang pro Jokowi maupun yang pro Prabowo, pro Gatot, ya, ada pertanyaan mirip seperti itu. Kalau memang pemimpin yang zalim ini adalah ketentuan Allah, maka kita mau apa gitu. Nah, saya ambil terminologinya aja. Pertama, kan Allah itu menyikapi manusia dengan 5 macam klausul. Yang pertama, memberi perintah, bisa berupa hidayah, bisa berupa karomah, bisa berupa ide, ilham, dan seterusnya. Jadi memang Allah sendiri yang perintah. Nomor 2, manusia berkehendak, manusia punya kemauan, manusia punya program, Allah mengizinkan. Jadi yang kedua izin. Yang ketiga, Allah membiarkan, Allah tidak berurusan, sebagaimana hadis kepada Abdurrahman itu, yang jangan minta jadi pemimpin itu. Sebab kalau kamu minta jadi pemimpin, kamu mencalonkan diri, maka Allah tidak ikut-ikut, tidak ikut campur terhadap urusanmu, tidak nolong, tidak menghukum dan lain sebagainya, karena nanti tinggal ditunggu di neraka. Yang nomor 4, bombong, apa ya,